Halo guys, kenalin, nama aku Adha Widyaningsi dari kelas 11-5. Nah guys, kalian tahu nggak sih larutan penyangga itu apa? Apa ya? Nah, larutan penyangga itu adalah suatu larutan di mana larutan itu akan mempertahankan pH-nya jika ditambah sedikit asam maupun sedikit basa. Nah, teman-teman semua, sebenarnya larutan penyangga itu dekat loh dengan kehidupan kita sehari-hari. Fun fact-nya, di sampo juga ada larutan penyangganya loh. Kalian mau tahu? Yuk kita bahas. Jadi guys, penggunaan larutan penyangga pada sampo itu adalah untuk menjaga pH sampo itu sendiri. Nah, rentan rambut manusia itu sekitar 4,6 sampai 6,0. Nah, teman-teman, sementara rambut kalian itu terdiri atas protein dan disulfida. Jadi, kalau pH dari sampo kalian itu lebih besar atau lebih kecil dari pH rambut kalian, nah rambut kalian itu bisa rontok atau bahkan rusak loh. Jadi, sekarang kalian bisa milihkan sampo mana nih yang pH-nya itu akan mirip-mirip dengan pH rambut kalian. Jadi jangan salah pilih sampo juga ya. Nanti kan kalian udah tahu tuh bakal rambutnya tuh bisa rontok atau bahkan rusak. Nah, teman-teman semua, jadi kalian udah tahu kan larutan penyangga di sampo itu gimana? See you di pembahasan kimia selanjutnya. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalika Dara Janatul Firdaus dari kelas 11-5. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai peran larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Yang saya akan menjelaskan mengenai darah dalam manusia. Nah, sebelumnya, apa sih larutan penyangga itu? Nah, larutan penyangga ini adalah larutan yang dapat mempertahankan pH-nya walaupun dikasih sedikit asam atau sedikit basa. Biasanya, larutan pH ini terdiri dari asam lemah dan basa konjugasinya atau basa lemah dan asam konjugasinya. Nah, larutan penyangga ini juga ada di darah manusia juga loh. Nah, fungsinya apa nih? Fungsinya untuk menyeimbangkan pH yang ada di tubuh kita. Nah, sistem penyangga yang ada di dalam tubuh kita yaitu sistem penyangga bikarbonat. Jadi, di sistem penyangga bikarbonat itu terdiri dari asam karbonat juga bikarbonat. Jadi, kalau misalnya tubuh kita kelebihan asam, maka bikarbonat akan bekerja untuk menetralkannya. Sebaliknya juga, jika tubuh kita kelebihan basa, maka asam karbonat yang akan menetralkannya agar pH kita kembali menjadi seimbang. Nah, sistem ini itu sangat penting di tubuh kita untuk menetralkan atau menyeimbangkan pH yang ada di dalam tubuh kita, yang berkisar 7,35 sampai 7,45. Nah, kenapa sih pH di dalam tubuh kita itu bisa berubah-ubah? Bisa jadi lebih asam atau lebih basa. Nah, ini itu dapat dipengaruhi oleh olahraga yang berat, terus juga gangguan pernafasan, atau juga bisa dari penyakit ginjal. Nah, jika pH yang ada di darah kita itu lebih asam dari yang seharusnya, maka disebut dengan asidosis. Nah, penyebabnya itu, yang menderitanya itu bisa merasakan lemas, kemudian sesak napas, dan jika sangat parah bisa membuat koma. Nah, kalau misalnya pH-nya itu lebih basa dari yang seharusnya, maka penderitanya itu bisa merasakan detak jantungnya tidak normal, kemudian ototnya juga kejang-kejang, kemudian pusing. Jadi, larutan penyangga itu sangat-sangat diperlukan dalam darah kita. Nah, teman-teman, jadi larutan penyangga itu sangat bermanfaat ya bagi kehidupan sehari-hari kita. Semoga dengan kita mengetahui ilmu ini, kita menjadi lebih bersyukur mengenai tubuh kita dan juga kenikmatan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Mungkin sekian saja video pembelajaran atau penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.